KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HIS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Menurut rencana, Juliari akan menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam untuk menentukan hasil ditahan atau tidak oleh KPK. Sementara satu tersangka lainnya berinisial AW diminta segera menyerahkan diri. Berikut pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri kepada Niluh Puspa di program Kompas Pagi tadi. Setelah menyerahkan diri pada sekitar pukul 3 dini hari tadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, apa proses selanjutnya ini? Iya Mbak Nilu, tentu setelah tadi menyerahkan sekitar jam 2.50 ya, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya oleh tim penyidik KPK karena yang bersangkutan kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Nanti berikutnya tentu akan dilakukan upaya paksa penahanan menyusul 3 orang yang sebelumnya telah dilakukan penahanan rutan oleh KPK begitu ya. Mas Ali Fikri, Ya. terkait dengan kasus ini, kemudian aliran dana kemana atau siapa saja kemudian, apakah mungkin ada tersangka baru begitu di dalam kasus ini selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan? Ya tentu peluang pihak-pihak lain sebagai tersangka itu kan nanti tergantung dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari bukti dan saksi-saksi yang akan diperiksa oleh KPK ya. Artinya kalau dari konstruksi perkara yang ada ya sangat dimungkinkan kemudian sejauh ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka pasti akan kami lakukan gitu ya Mbak Nilo. Satu terakhir Mas Ali Fikri, ada 1 orang yang belum menyerahkan diri, AW begitu, kapan batas akhir dia harus kooperatif menyerahkan diri atau dijemput paksa oleh KPK? Iya tentu untuk batasan waktu sebenarnya tidak ada, tapi yang pertama kami masih berharap dan mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk segera kooperatif menyerahkan diri menghadap pada penyidik KPK ya untuk dilakukan proses-proses selanjutnya karena tentu kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan atau AW ini sebagai tersangka ya. Kalau kemudian tidak dilakukan segera menghadap penyidik, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya yang sesuai dengan hukum acara ya, apakah itu kemudian penangkapan dan lain-lain gitu. Namun tetap kami masih menunggu ya yang bersangkutan untuk kooperatif menyerahkan diri ke penyidik KPK. Perkembangan terbaru sudah ada Putu Trisnanda yang akan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Putu, selamat pagi. Apakah hasil pemeriksaan Mensos yang pagi tadi telah menyerahkan diri ke KPK ini sudah dirilis, Putu? Ya, hingga saat ini memang dari pihak penyidik KPK ataupun dari KPK sendiri ini belum merilis secara resmi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan sejak terhitung dari tadi pukul 3 pagi dini hari ini sampai dengan saat ini memasuki pukul 7. Dan kalau kita berbicara soal pemeriksaan, sepertinya tadi juga sudah disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri yang menyampaikan bahwa KPK ini memiliki hak atau kewenangan untuk memeriksa terperiksa ataupun tersangka dalam kasus ini yakni 1 kali 24 jam. Dan tentu kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ini masih menunggu apa kemudian hasil dari pemeriksaan yang sudah kemudian dilakukan. Sebetulnya Yada dan juga saudara, pemeriksaan yang kemudian dilakukan hari ini pada Menteri
Menteri Sosial Juliari Batubara ini terkait dengan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang digelar pada hari Sabtu 5 Desember 2020 lalu, yang kemudian ini ada beberapa pihak yang diamankan pada saat OTT. Ini ada sekitar 6 orang yang diamankan oleh KPK dan saat ini sudah ditetapkan ada 5 orang tersangka. Dan kalau kita berbicara soal operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu dini hari pada tanggal 5 Desember 2020 ini ada sejumlah barang bukti yang sudah diamankan, yakni uang senilai 14,5 miliar rupiah. Dan tentunya ini ada dalam beberapa pecahan mata uang, ada dalam rupiah, kemudian juga dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Total ini ada 14,5 miliar rupiah yang kemudian dipecah juga dalam 7 koper, 3 ransel dan juga ada beberapa dalam amplop-amplop kecil. Kalau kita berbicara terkait uang yang kemudian ditemukan dalam operasi tangkap tangan, ini sebetulnya terkait dengan adanya dugaan suap bantuan sosial terkait dengan penanganan COVID-19 dari bulan Mei sampai dengan bulan September. Sudah ada 2 periode. Kami sempat mendapatkan informasi dari pihak KPK bahwa menyebutkan dalam konferensi pers ada beberapa fee yang kemudian diduga ini diterima oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara. Kami masih menunggu detailnya berapa dan bagaimana, tetapi yang pasti tadi di konferensi pers disebutkan ada sejumlah atau ada dugaan aliran dana yang masuk dari pihak swasta ke pihak Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah Menteri Sosial. Ada 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, yang 3 diantaranya adalah dari pihak Kementerian Sosial dan 2 adalah pihak swasta. Dari pihak swasta ini berstatus sebagai pemberi, ada Ardian IM, kemudian juga ada Hari Sidabuke ini dari pihak swasta selaku pemberi, dan kemudian dari pihak penerima ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Juliari Peter Batubara yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Kemudian juga ada Mateus Joko Santoso, seorang PPK, yakni juga salah satu pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan yang menjadi kunci atau perantara antara pihak swasta dan juga pihak Kementerian Sosial. Satu lagi nama yang saat ini masih diburu oleh KPK adalah pejabat PPK dari Kementerian Sosial, Adi Wahyono, atau yang disebut oleh pihak KPK dengan inisial AW. Hingga saat ini memang pihak KPK masih mencoba atau mengajak dan meminta AW untuk kooperatif begitu, menyerahkan diri dan menjalani proses pemeriksaan untuk melengkapi proses hukum yang saat ini tengah terjadi. 1 kali 24 jam ini sudah sedang diperiksa, sampai saat ini masih kita tunggu seperti apa kelanjutannya, dan beberapa ini memang sudah ditahan di rutan KPK. Ada beberapa tempat, yang pertama adalah di Gedung Merah Putih, kemudian juga ada di Pomdam Jaya Guntur, dan satu lagi di Kavling C1. Hingga saat ini tadi tiba pukul 3 masih menggunakan topi berwarna hitam, kemudian jaket berwarna hitam. Juliari Peter Batubara maksud kami, ini masih menjalani proses pemeriksaan. Kita tunggu apakah kemudian Juliari nanti dalam waktu dekat ini akan turun dengan menggunakan rompi oranye. Irianda. Baik, Putu, selanjutnya apa ancaman hukuman atau pasal yang dapat dikenakan untuk para tersangka ini, mengingat korupsi dilakukan di tengah bencana? Kita ketahui bencana non alam kalau disebutkan oleh Presiden. Ya, Rianda, sebetulnya kalau mengacu pada konferensi pers yang digelar pada dini hari tadi, ini memang ada beberapa pasal yang sudah disangkakan. Bagi para penerima, dalam hal ini adalah pihak Kementerian Sosial, ini terutama pada Juliari Batubara, ini ada beberapa pasal yang disangkakan. Pertama, ini bisa dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, kemudian juga ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ini terkait dengan penyelenggara negara yang kemudian menerima janji ataupun janji jabatan ataupun hadiah, dan ini bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya. Jika kemudian dikenakan dengan beberapa pasal yang di atas, ini memang hukuman maksimalnya adalah seumur hidup dan minimalnya 4 tahun. Tetapi tadi pada saat sesi tanya jawab, Ketua KPK Firly Bahuri ini menyampaikan bahwa tidak hanya pasal-pasal itu saja yang kemudian bisa disangkakan kepada para tersangka, tetapi juga bisa disangkakan hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Mengapa demikian? Ini tercantum pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait pemberantasan korupsi. Jika di pasal tersebut disebutkan jika korupsi kemudian dilakukan
dalam keadaan tertentu, bisa dalam krisis ekonomi ataupun dalam bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana sosial, ini kemudian bisa dituntut maksimal dengan hukuman mati. Dan kemudian juga kalau kita berbicara soal kondisi pandemi COVID-19, kita tahu Irianda dan juga saudara bahwa kemarin Presiden Joko Widodo ini sudah menentukan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional sejak April 2020. Kita masih tunggu, hingga saat ini memang pihak KPK masih belum menentukan spesifiknya pasal yang mana yang akan disangkakan, karena kalau kita berbicara terkait dengan pasal terberat, ini memang dari pihak KPK sendiri, Firly menyebut hingga saat ini indikasinya masih hanya sebatas menerima hadiah dari pihak tertentu begitu. Nah, jika nantinya ada indikasi yang kemudian memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait dengan pemberantasan korupsi, tentu saja Juliari Batubara ataupun pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri, kemudian juga merugikan negara, ini bisa kemudian dituntut dengan pasal terberat. Kita tahu Irianda dan juga saudara, hingga saat ini, hingga hari ini pandemi COVID-19 masih terjadi, kemudian dampaknya juga sangat luas, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi sektor ekonomi. Tentu keadilan yang diharapkan adalah bagi mereka-mereka yang melakukan korupsi kemudian memperkaya diri, ini bisa dikenakan sanksi terberat yaitu hukuman mati. Tapi kita masih tunggu bagaimana kemudian keputusan dari penyidik dan seperti apa proses hukum selanjutnya. Irianda, kembali ke Anda di studio. Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih, selamat bertugas kembali Putu.